Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 501. Ketika ia mengikuti Xuan Hou, Hong Yan telah melewatkan kesempatan untuk menyaksikan daftar ilahi. Bagaimana mungkin ia rela melewatkannya lagi sekarang? Jadi tidak peduli apapun, dia ingin memohon pada Xiao Chen untuk membawanya bersamanya. Baiklah, kamu boleh pergi kalau mau. Tapi kamu harus istirahat yang cukup minggu ini dan menjaga kondisi tubuhmu tetap prima. Perintah Xiao Chen. Ya. Hong Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Chen hanya sedikit penasaran dengan daftar dewa dan tidak berpikir untuk bersaing memperebutkan peringkat apapun, jadi dia tidak membuat persiapan khusus dan mengajak Xiao Yingsui bertamasya ke berbagai negara Eropa. Seminggu kemudian, hari kemunculan daftar dewa akhirnya tiba. Xiao Chen, bersama Xiao Yingsui dan Hong Yan, berangkat ke Pegunungan Alpen. Pada hari ini, Pegunungan Alpen akan diblokir, dan Vatikan, Ordo Monastik, keluarga kerajaan Inggris, keluarga kerajaan Prancis, akan mengirim para ahli ke pos-pos di sekitar, melarang wisatawan biasa untuk tinggal di dekatnya. Karena dalam pertempuran memperebutkan daftar dewa 100 tahun yang lalu, beberapa dewa tertinggi dunia bertempur dalam pertempuran jarak dekat dan hampir meruntuhkan Pegunungan Alpen. Banyak wisatawan yang tinggal di dekatnya terdampak, menyebabkan tragedi dan kematian serta cedera yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiao Chen dan dua orang lainnya tiba di Pegunungan Alpen, mereka mendapati hanya ada beberapa sosok tersebar yang bergerak dalam radius 100 mil. Sepertinya kita tiba lebih awal. Indra spiritual Xiao Chen telah tersapu dan menemukan bahwa orang-orang dari Vatikan dan Gereja Gelap belum tiba, jadi dia pasti tertinggal di belakang mereka. Tuan Muda, jika nanti ada pertempuran besar, Anda dan Yingsui tidak perlu mengkhawatirkan saya. Kata Hong Yan tiba-tiba. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Dark Saint telah mengeluarkan deklarasi perang terhadap Xiao Chen, jadi Xiao Chen mau tidak mau akan terlibat dalam pertempuran hari ini. Kita lihat saja nanti. Aku bahkan tidak menganggap serius seorang putra kegelapan. Kata Xiao Chen enteng. Kalau cuma putra kegelapan, Tuan tak akan takut. Yang kutakutkan adalah gereja kegelapan memanfaatkan jumlah mereka untuk menindas yang lemah. Kata Hong Yan hati-hati. Lagi pula, tak satu pun dari para dewa terkuat di daftar dewa mudah dihadapi. Dulu, Ratu Xuan hanya bisa menduduki peringkat ketiga, padahal ada dua penguasa di atasnya. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, apakah kamu tahu siapa yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar dewa? Aku tidak tahu, dan mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Hong Yan menggelengkan kepalanya. Xiao Chen bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Saya juga mendengar bahwa tiga teratas dalam daftar dewa disembunyikan, dan orang luar tidak dapat melihat nama mereka. Peringkat di setiap daftar dewa hanya berubah antara peringkat ke-4 dan ke-10. Tiga teratas tidak tertantang, dan nama mereka disembunyikan, jadi tidak ada yang tahu siapa tiga teratas. Kemudian, Ratu Xuan membuat preseden. Tanya Xiao Chen. Ya. Seru Hong Yan penuh semangat, Xuan Hou mengalahkan semua pesaing lain di kelasnya dan masuk tiga besar untuk pertama kalinya, memaksa juara ketiga yang tersembunyi naik ke juara keempat. Dengan namanya di peringkat keempat, wajar saja kalau dia muncul. Siapa tempat keempat? Xiao Chen bertanya lagi. Generasi pertama klan vampir, Azrael. Kata Hong Yan dengan sungguh-sungguh. Klan darah. Xiao Chen merenung sejenak. Dia juga pernah mendengar legenda tentang vampir. Gereja kegelapan memusuhi gereja cahaya hanya karena ia mengkhianati gereja cahaya dan menjadi gereja yang jatuh. Para vampir adalah musuh alami gereja cahaya yang sesungguhnya. Vampir memakan darah makhluk hidup. Mereka memiliki fisik abadi dan kemampuan generasi yang sangat kuat. Terlepas dari kemampuan pemurnian khusus tahta suci, mereka hampir mustahil dibunuh. Jadi meskipun anggota klan darah sangat langka saat ini, mereka masih merupakan salah satu organisasi teroris yang paling ditakuti. Azrael, vampir pertama, adalah sosok legendaris. Konon, dia sezaman dengan Paus pertama. Orang-orang selalu mengira dia sudah mati, tetapi tanpa diduga, dia meninggalkan namanya di daftar dewa, dan berada di peringkat ketiga. Hong Yan mendesah, kalau dihitung-hitung, dia hidup setidaknya 1000 tahun. Keabadian adalah karakteristik dasar vampir, tidak ada yang aneh. Xiao Chen tidak peduli. 1000 tahun kehidupan hanyalah debu di matanya. Vampir memiliki ciri-ciri umur panjang dan keabadian, yang memang merupakan keuntungan, tetapi kelemahan mereka adalah pertumbuhan mereka terlalu lambat. Generasi pertama klan vampir, yang hidup selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya dikalahkan oleh Ratu Xuan, yang hidup kurang dari 100 tahun. Terlebih lagi, dia selalu mendapat tekanan dari posisi pertama dan kedua di daftar dewa. Menurut Feisha, Ratu Xuan telah dihapus dari daftar dewa, jadi Azrael pasti kembali ke posisi ketiga. Kita tahu Kaisar Guntur berada di posisi ke-10, dan Paus Cahaya di posisi ke-9. Jadi, siapa yang lainnya? Nomor 8 dalam daftar dewa, Aldington, Presiden Ordo Monastik Prancis.
Nomor 7 dalam daftar dewa, Mills bertenaga luar angkasa. Nomor 6 dalam daftar dewa, Rhodes bertenaga waktu. Kelima dalam daftar dewa, Raja Arthur, Ksatria Meja Bundar. Nomor 4 dalam daftar dewa, orang paling berkuasa di gereja, tangan kanan Tuhan. Hong Yan jelas telah menanyakan informasi daftar dewa dan mengenal semua orang kuat dalam daftar dewa dengan baik. Tentu saja, kami terbatas pada nama dan peringkat, dan kami jelas tidak tahu banyak tentang informasi pribadi spesifik. Tangan kanan Tuhan. Xiao Chen hanya mendengarkan beberapa nama pertama dengan santai, tetapi ketika mendengar nama keempat dalam daftar dewa, ia langsung tampak bingung. Apakah ada orang di tahta suci yang lebih berkuasa daripada Paus Daniel? Yah, sudah jadi rahasia umum kalau tangan kanan Tuhan bahkan lebih berkuasa daripada Paus. Namun, dia sudah menghilang selama 40 atau 50 tahun, dan tidak muncul dalam daftar dewa selama 4 tahun berturut-turut. Tentu saja, tak seorang pun bisa menggoyahkan posisinya yang keempat, jadi entah dia muncul atau tidak, itu tidak terlalu penting. Baiklah, aku tahu informasi umumnya. Xiao Chen mengangguk. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini seperti mengerjakan PR terlebih dahulu. Akan tetapi, hal-hal yang telah terungkap itu tidak menarik baginya, tetapi dua hal teratas dalam daftar dewa yang telah disembunyikan telah membangkitkan minatnya. Lagi pula, bahkan Ratu Xuan hanya mampu menduduki tempat ketiga dan tidak mampu menggoyahkan tempat pertama dan kedua. Ayo naik gunung. Xiao Chen berbicara, dan Xiao Yingsui serta Hong Yan mengikutinya dari dekat, terbang menuju Gunung Elbes bersama-sama. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di tengah gunung dan kebetulan bertemu dengan tim lain. Ada 6 orang dalam tim ini, salah satunya adalah wanita berambut pirang jangkung, dan 5 lainnya adalah pria. Wanita itu mungkin tahu apa acaranya hari ini, jadi dia bersenjata lengkap dengan pedang panjang di pinggangnya, tampak seperti seorang ksatria wanita. Entah kenapa, Xiao Chen teringat Elena. Wanita itu beberapa tahun lebih tua dari Elena. Jika Elena adalah tipe wanita tertua dan gadis tetangga, wanita itu adalah tipe ratu yang dewasa. Kelima pria lainnya jelas merupakan pengawal wanita itu, dan di antara mereka ada 2 dewa yang kuat, yang menunjukkan bahwa identitas wanita itu luar biasa. Tuan, mereka mengenakan lambang kerajaan, dan wanita itu mungkin seorang putri kerajaan. Bisik Hong Yan di telinga Xiao Chen. Begitulah adanya. Xiao Chen mengangguk. Meskipun sang putri kerajaan memiliki status bangsawan, Xiao Chen merasa bahwa dia mencari kematian dan tidak ingin berurusan dengannya, jadi dia berencana untuk melewati mereka. Tepat saat Xiao Chen hendak mengambil jalan memutar, wanita itu tidak berpura-pura tidak melihatnya dan berteriak, "Kalian bertiga, tunggu." Bab 502. Wanita itu jelas telah berlatih sebelumnya dan cukup terampil. Ia melompat ringan dan menghalangi jalan di depan Xiao Chen dan 2 orang lainnya dengan lincah. "Ada apa?" tanya Xiao Chen. "Kamu." Wanita itu melirik Xiao Chen dan Xiao Yingsui, lalu melirik Hong Yan beberapa kali lagi sebelum bertanya, "Apakah kamu juga di sini untuk menyaksikan pertempuran untuk daftar ilahi?" "Apa lagi? Apa kita terlihat seperti turis?" tanya Xiao Chen enteng. "Kalau begitu kamu tidak bisa naik sekarang. Kamu harus menunggu di sini." Wanita itu menasihati, "Tidakkah kamu lihat kita semua tinggal di sini dan tidak berani naik?" "Mengapa?" Xiao Chen terkejut. "Kau tanya kenapa? Dasar bodoh." Sebelum wanita itu sempat menjawab, seorang pria jangkung berambut pirang pendek dan bermata biru menghampiri. Orang ini merupakan salah satu dari 2 kultivator alam dewa, namun ia hanya berada pada tahap awal alam dewa, dan level kultivasinya sebanding dengan Hong Yan. "Putri N, asal-usul mereka tidak diketahui, jadi berhati-hatilah." Pria itu memperingatkan. "Jangan khawatir, mereka tidak terlihat seperti orang jahat. Lagi pula, siapa yang berani membuat masalah hari ini?" Putri N berkata dengan acuh tak acuh kepada Xiao Chen, "Puncak gunung bukan tempat untuk kita. Jika kau ingin menonton pertempuran, kau bisa tinggal di sini. Puncak gunung disediakan untuk para senior itu." "Senior?" "Ya, merekalah para senior yang akan benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat di daftar dewa," kata sang putri. "Ruang di atas sana sempit, jadi penonton tidak bisa langsung naik ke sana." "Aku mengerti." Xiao Chen mengangguk dan berkata kepada Hong Yan, "Hong Yan, kau tetap di sini. Yingsui dan aku akan naik." "Ya." Hong Yan tahu bahwa dia hanya bisa menonton di sini. "Tapi tak apa, setidaknya aku tak akan jadi beban. Mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatku?" Putri N merasa sedikit tidak senang ketika melihat Xiao Chen dan Xiao Yingsui masih bersikeras mendaki gunung. Ia mengingatkan mereka dengan ramah, tetapi kedua pria itu mengabaikannya. "Apa semua orang timur sekasar itu? Bukankah aku sudah membiarkannya tinggal?" Xiao Chen menunjuk Hong Yan dan berkata, "Ini seharusnya tidak dianggap melanggar aturan, kan?" "Kenapa tidak?" tanya Ani tanpa berkata-kata. "Sudah kubilang penonton harus tetap di sini, dan hanya para senior yang bersaing untuk mendapatkan tempat di daftar dewa yang boleh naik."
Aku tidak pantas menyandang gelar senior, tapi karena aku di sini, aku mungkin tertarik untuk meninggalkan tempat di daftar dewa. Kata Xiao Chen dengan santai. Apa katamu? Ani tertegun, pikirannya agak kacau sejenak. Menurutnya, jika dia benar-benar harus memilih satu orang di antara Xiao Chen dan kedua orang lainnya yang memenuhi syarat untuk pergi ke puncak gunung, itu pasti Hong Yan. Pertama-tama, Hong Yan lebih tua dan tampak seperti guru senior. Kedua, Hong Yan memiliki aura yang luar biasa, dan kultivasinya mungkin tidak lebih lemah dari dua pengawal dewa yang dibawanya. Xiao Chen dan Xiao Yingsui seharusnya memiliki kelahiran bangsawan seperti dia, dan kali ini mereka hanya menemani tetua mereka Hong Yan untuk memperluas wawasan mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka Xiao Chen dan Xiao Yingsui benar-benar akan membiarkan Hong Yan, sosok setingkat dewa, tinggal di sini. Mereka akan pergi ke puncak gunung. Bukankah ini omong kosong? Nada bicaramu keras sekali. Pria jangkung bermata biru itu mencibir dengan nada menghina setelah mendengar ini. Kau pikir kau siapa? Apa kau bisa meninggalkan namamu di daftar dewa hanya karena kau mau? Guru Felton, dia dari timur dan mungkin tidak mengerti apa-apa. Tenanglah dulu. Anne menghibur. Maksudku, Felton, kenapa kau repot-repot mengurus anak kecil? Seorang pria lain dari alam ilahi yang bepergian bersama mereka juga datang, nadanya agak bercanda. Jelas, dia juga mengira Xiao Chen sedang membual dan tidak menanggapi Xiao Chen dengan serius. Sawyer, aku melakukan ini demi kebaikan mereka. Kata Felton dingin, sekalipun kau hanya menonton pertempuran, kau harus memiliki kekuatan yang sepadan, kalau tidak, akibat pertempuran antara para dewa kuat itu bisa membunuh mereka. Sepertinya itu benar. Pria alam dewa bernama Sawyer mengangguk dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan muda, ini bukan tempat yang tepat untuk bermain-main. Dengarkan saranku dan segera pergi. Mendengar ini, Hong Yan tampak siap untuk melangkah maju, tetapi Xiao Chen mengangkat tangannya, mengisyaratkannya untuk mundur. Ia lalu menatap Sawyer dan berkata, siapa kau? Apa alasanmu memintaku pergi? Sawyer sedikit terkejut, lalu terkekeh dengan nada superioritas, berkata, saya Sawyer, tetua paling mulia dari para ksatria meja bundar Kekaisaran Inggris. Saya diperintahkan oleh Yang Mulia untuk menjaga hukum dan ketertiban di sini hari ini. Ksatria meja bundar. Pemimpin kalian Raja Arthur? Tanya Xiao Chen. Ya, Yang Mulia. Apakah Raja Arthur ada di sini hari ini? Xiao Chen bertanya lagi. Kakek bilang dia akan ke sini hari ini, jadi aku ke sini untuk menonton pertandingan. Aku akan segera bisa bertemu dengannya. Kata Ani penuh harap. Legenda Raja Arthur tak kalah hebat dari legenda vampir pertama, Azrael. Anne memiliki garis keturunan Raja Arthur dan tumbuh besar mendengarkan kisah leluhur ini dan memujanya bak dewa. Hanya saja, leluhur itu adalah sosok transenden dan jarang muncul di dunia. Ani mendengar bahwa leluhur itu mungkin hadir dalam pertempuran memperebutkan daftar dewa ini, jadi dia berteriak-teriak untuk datang dan menyaksikan pertempuran itu. Sepertinya hari ini akan sangat meriah. Kata Xiao Chen. Seberapapun meriahnya, itu tidak ada hubungannya denganmu, bocah nakal. Felton sudah tidak tahan lagi dengan Xiao Chen. Seorang anak yang bahkan belum tumbuh rambutnya berbicara tentang Raja Arthur yang agung tanpa sedikit pun rasa hormat, seolah-olah ia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi daripada Raja Arthur. Pergi, turun gunung cepat, atau aku akan bersikap kasar padamu. Saat Felton mengatakan ini, dia hendak melangkah maju dan mendorong Xiao Chen. Namun, saat dia hendak mendekati Xiao Chen, dia tiba-tiba melihat niat membunuh yang dingin diarahkan padanya. Panggilan. Cahaya merah yang menyilaukan berkelebat di depan matanya, cepat, ganas, dan jahat. Angin jahat berlalu, bagai pisau yang mengiris, menyengat setiap jengkal kulitnya. Seketika, Felton merasa seperti jatuh ke neraka. Ia kedinginan dan kaku dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya tanpa ia sadari. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati sebilah pisau merah sudah berada di lehernya, hanya beberapa milimeter lagi dari nyawanya. Felton secara naluriah meneriakkan dua kata yang sangat asing ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya sejak memasuki alam dewa. Kematian begitu dekat dengannya. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa niat membunuh yang mematikan ini sebenarnya berasal dari seorang gadis kecil berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Ya Tuhan, monster macam apa mereka? Sawyer, yang berdiri di sana, juga terkejut, menyadari bahwa mereka telah memprovokasi musuh yang mengerikan. Hari ini adalah hari kemunculan daftar ilahi. Mengapa orang-orang biasa datang ke sini? Ketiga orang timur misterius ini jelas bukan orang biasa. Yingsui. Xiao Chen memasukkan mata pada Xiao Yingsui. Xiao Yingsui mengerti maksudnya, menatap Felton dengan tatapan peringatan, lalu menyimpan pedang ajaibnya. Ayo naik dan cari tempat dulu. Xiao Chen berkata dengan ringan,
mengabaikan keterkejutan Annie, Sawyer dan yang lainnya, dan berbalik untuk berjalan menuju puncak gunung. Namun pada saat itu, terdengar suara yang kuat dan lantang dari kejauhan, menggema di seluruh lembah. Bolehkah aku bertanya apakah Anda Kaisar Naga? Bab 503. Xiao Chen terdiam lagi, sedikit keraguan muncul di hatinya. Di Eropa, ia hanya berurusan dengan keluarga Rothschild dan orang-orang dari Vatikan, dan suara ini jelas bukan seseorang yang dikenalnya di Eropa. Haha. Datang lebih awal lebih buruk daripada datang tepat waktu. Adolf sangat beruntung menjadi orang pertama yang bertemu Yang Mulia Kaisar Naga hari ini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok dengan aura abadi datang dari jauh dan mendarat di depan semua orang. Ini adalah seorang pria tua berambut putih dengan wajah lesu. Jelas sekali bahwa masa hidupnya telah lama berakhir. Ia hanya mampu bertahan hidup dengan mengandalkan keahliannya yang luar biasa. Kakek Adolf. Anne langsung terkejut ketika melihat lelaki tua itu. Annie kecil, kenapa kamu juga di sini? Adolf memasang senyum penuh kasih di wajahnya, dan sama sekali tidak ada kesan tertindas atau arogansi. Hari ini hari besar, dan leluhur kita juga akan datang, jadi aku datang untuk melihatnya. Nada bicara Anne penuh dengan kegenitan, dan jelas bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Adolf. Oh, apakah Anda yakin Yang Mulia Arthur akan datang hari ini? Tanya Adolf dengan heran. Ya, leluhur itu berkata bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam daftar suci ini. Kata Annie dengan tegas. Sepertinya hari ini akan sangat ramai. Kata Adolf sambil tersenyum. Perjalanan ini sangat berharga untuk tulang-tulangku yang sudah tua. Kakek tidak tua. Beliau pejuang yang tak tertandingi. Nenek moyang kita mengatakan bahwa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, ia dapat membalikkan hidup dan mati. Kata Annie. Mendengar ini, Adolf menggelengkan kepalanya dengan lesu dan berkata, secara teori memang benar, tetapi tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa melakukannya. Yang Mulia, Arthur, dan saya hanya mempertahankan umur kami melalui energi internal kami. Begitu kami kehilangan energi, vitalitas kami akan langsung terkuras, dan bahkan penampakan Yesus pun tidak dapat menyelamatkan kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Anne selalu berpikir bahwa leluhurnya dan Adolf telah melampaui segalanya, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka masih tak mampu melawan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Takdir adalah siklus, kau tak bisa memaksanya, biarkan saja. Adolf acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Ah, Presiden Adolf, Felton, Sawyer, dan yang lainnya tidak sesombong Anne. Mereka berbicara tidak jelas dan ekspresi mereka penuh kekaguman. Lagi pula, orang di depannya adalah Presiden Ordo Monastik, yang bernama lengkap Adolf Oldington. Ia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar dewa dan setingkat dengan pemimpin mereka, Raja Arthur. Adolf hanya mengangguk santai kepada Felton dan yang lainnya, lalu menatap Xiao Chen dan memberi hormat. Anne, Felton dan yang lainnya langsung terkejut dan sedikit tidak percaya. Presiden suatu ordo monastik, seorang manusia yang bagaikan dewa dan bahkan prestisenya lebih tinggi daripada paus, tega membungkuk kepada seorang pemuda timur. Kakek Adolf, dia. Anne tampaknya ingin menanyakan sesuatu, tetapi sedikit takut untuk bertanya. Annie, kau tidak mengenali pria hebat itu. Dia adalah Kaisar Naga, pemimpin 12 istana jiwa naga Tiongkok. Seru Adolf. Kaisar Naga. Apakah dia terkenal? Nama Kaisar Naga sudah menjadi nama rumah tangga di Asia, Amerika Utara, dan kawasan lain, dan dianggap sebagai mitos. Namun, karena masih belum lama berselang, tidak semua orang di Eropa mengetahuinya. Jelas, Anne, sang putri kerajaan yang manja, belum pernah mendengarnya. Bagi Annie, tidaklah istimewa jika nama Kaisar Naga tidak muncul dalam daftar dewa. Aduh. Adolf menggelengkan kepala dan meminta maaf kepada Xiao Chen, Yang Mulia Kaisar Naga, dia masih muda. Mohon maafkan ketidaktahuannya. Tidak apa-apa, dia tidak menyinggungku, dia hanya belum pernah mendengar tentangku. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan repot-repot dengan Annie, tidak perlu. Kaisar Naga masih muda dan menjanjikan, dengan pembawaan yang luar biasa. Sungguh langka. Kata Adolf penuh emosi. Tiongkok adalah negeri yang ajaib. Dulu, ada kecantikan Ratu Xuan yang tak tertandingi, dan sekarang ada Kaisar Naga yang heroik. Kurasa Kaisar Naga pasti akan masuk dalam 5 besar daftar dewa tahun ini. Kakek Adolf, katamu dia bisa masuk 5 besar daftar dewa. Mulut Annie ternganga kaget. Kau bercanda. Aku tidak bercanda. Kata Adolf dengan nada serius, tahukah kau bahwa Yang Mulia Kaisar Naga baru-baru ini sendirian membasmi organisasi teroris Aliansi Darah dan membunuh Kaisar Guntur, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar dewa. Apa? Kaisar Guntur dibunuh olehnya. Felton dan Sawyer, 2 dewa, menunjukkan ekspresi ngeri. Pengetahuan mereka tidak sebaik Annie, tetapi mereka pernah mendengar tentang Kaisar Naga, jadi ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Chen adalah Kaisar Naga, mereka juga sangat terkejut.
Tapi itu hanya kejutan. Bagaimanapun, mereka adalah para tetua ksatria meja bundar, dan pemimpin mereka, Raja Arthur, berada di peringkat kelima dalam daftar dewa. Ia hampir tak terkalahkan di dunia dan tidak perlu takut pada Kaisar Naga. Namun, ketika Adolf mengatakan bahwa Xiao Chen membunuh Kaisar Guntur, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar dewa, mereka panik. Kaisar Guntur hanya berada di peringkat ke-10, dan meskipun kekuatannya tentu tidak sehebat Raja Arthur, tidaklah sulit bagi Raja Arthur untuk mengalahkan Kaisar Guntur. Tetapi membunuh adalah konsep yang sama sekali berbeda. Bagaimana bisa orang kuat setingkat Kaisar Petir bisa terbunuh begitu saja? Sekalipun mereka memuja Raja Arthur secara membabi buta, mereka harus mengakui bahwa sulit bagi Raja Arthur untuk membunuh Raja Guntur. Kaisar Petir, peringkat ke-10 dalam daftar dewa, sudah mati. Ani juga tertegun sejenak. Siapa di antara orang-orang berkuasa dalam daftar dewa yang tak tertandingi di dunia? Sepanjang sejarah, tidak pernah ada preseden seorang guru dalam daftar dewa dibunuh oleh seseorang. Tak heran jika pemuda dari timur ini berani bersikap sombong, dia memang bukan orang biasa. Mungkin kita tidak seharusnya mengatakan dia sombong. Dia hanya berdiri di ketinggian yang berbeda dan tentu saja berperilaku berbeda. Baiklah, jangan buang waktu lagi dan kita akan naik bersama. Adolf melihat Xiao Chen sudah sedikit tidak sabar, jadi dia segera berbicara untuk menghentikan Anne, Felton, dan yang lainnya. Kakek Adolf, bolehkah aku naik? Tanya Annie dengan gugup. Kenapa tidak? Adolf tertawa. Kau keturunan yang mulia Arthur. Dengan perlindungannya, apa yang kau takutkan? Apakah mereka tidak akan terpengaruh oleh pertempuran itu? Tanya Annie cemas. Jangan khawatir, pertempuran memperebutkan daftar dewa sebenarnya tidak seberbahaya yang kau kira. Pertempuran 100 tahun yang lalu hanyalah pengecualian. Kata Adolf. Dengan begitu banyak prajurit kuat yang bertarung, bukankah itu berbahaya? Annie bingung. Kau akan segera tahu. Perebutan daftar ilahi tidak memerlukan pertempuran, kecuali ada dendam pribadi yang perlu diselesaikan. Oh. Annie mengangguk, tidak begitu mengerti. Setelah mengobrol di sini, semua orang berhenti dan mulai menuju puncak gunung. Annie dan yang lainnya bisa naik gunung, jadi Hong Yan tentu saja tidak perlu tinggal di sini. Dia bisa mengikuti Xiao Chen dan Xiao Yingsui dari dekat. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka mendapati seseorang telah tiba terlebih dahulu. Pria itu mengenakan jubah hitam dan berdiri diam di sisi tebing. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya datang, lelaki itu menoleh ke belakang lalu kembali menatap ke kejauhan dengan tenang, tanpa ada niat untuk datang menyapa. Sepertinya ada orang aneh. Bisik Annie. Nak, kau bicara tanpa kendali lagi. Tegur Adolf. Dia punya temperamen yang aneh. Jangan memprovokasi dia. Mendengar ini, Anne bertanya dengan suara rendah, Kakek Adolf, siapa dia? Adolf melirik ke arah tebing dan menjawab, nomor 6 dalam daftar dewa, orang yang memiliki kekuatan waktu, Ross Griffin. Bab 504. Nomor 6 dalam daftar dewa. Annie segera terdiam saat mendengarnya. Adolf hanya berada di posisi ke-8 dalam daftar dewa, tetapi orang aneh ini bahkan lebih kuat daripada Adolf, hanya satu posisi di belakang leluhurnya, dan merupakan salah satu orang terkuat di dunia. Xiao Chen juga melirik Ross Griffin beberapa kali, tetapi ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah Ross adalah orang yang sadar waktu. Mungkinkah ada seseorang di bumi yang bisa mengendalikan hukum waktu? Hukum waktu adalah salah satu kekuatan magis paling mengerikan di dunia surgawi. Bahkan di dunia peri, tidak banyak orang yang bisa mengendalikan waktu. Sangat jarang seseorang di bumi bisa memahaminya. Adolf ragu sejenak, tetapi akhirnya berjalan mendekat dan menyapanya dengan sopan, Rods, lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Keluar dari sini. Rhodes sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun kepada Adolf dan mengumpatnya dengan dingin. Ada apa denganmu? Kakek Adolf baik hati menyambutmu. Tidak apa-apa kalau kau tidak menghargainya, tapi kenapa kau mengumpatnya? Annie tak tahan. Sekalipun pihak lain adalah orang kuat di daftar dewa, dia tetap akan memarahinya. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau bosan hidup? Ross tiba-tiba berbalik dan menatap Annie dengan tatapan membunuh. Bahkan jika Annie telah mempelajari beberapa hal tentang memperkuat dan mempertahankan dirinya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang kuat dalam daftar dewa? Di bawah tatapan membunuh ini, wajahnya tiba-tiba memucat, dan ia merasa seolah-olah sebuah gunung sedang menekannya. Dadanya sesak dan ia hampir tidak bisa bernapas. Kakinya tak mampu menahan tekanan dan gemetar, seolah-olah ia akan roboh kapan saja. Hentikan! Seru Adolf cepat, Ross, dia masih anak-anak, kenapa kau repot-repot dengannya? Meskipun Ross selalu memiliki temperamen yang eksentrik, dia tidak pernah menjadi orang yang tidak masuk akal. Adolf tidak begitu mengerti mengapa Ross begitu tidak normal hari ini dan menekan seorang gadis kecil tanpa memandang statusnya. Adolf, kau bilang kau tidak peduli, jadi kau pikir kau siapa?
Ross mencibir, orang lain menghormatimu sebagai presiden biara, tapi di hadapanku, kau tidak cukup layak. Anda, Adolf selalu memiliki sifat yang baik hati. Ia selalu bersikap lunak dalam banyak hal dan tidak mau terlibat dalam perselisihan dengan orang lain. Ketika bertemu seseorang yang dikenalnya, ia akan selalu berinisiatif untuk menyapa sebagai tanda keramahannya. Tetapi kata-kata dan tindakan Rhodes tidak tertahankan baginya. Dia tidak pernah menyangka kalau orang berkuasa yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar dewa, akan memiliki karakter seburuk itu. Percakapan antara Rhodes dan Adolf mengurangi tekanan pada Anne. Namun, setelah Annie dibebaskan, alih-alih mengakui kekalahan, ia malah memarahinya dengan marah, "Orang tua bau, apa yang kau banggakan? Kau hanya nomor 6 dalam daftar dewa. Saat leluhur itu datang, aku pasti akan memberinya pelajaran." Annie selalu merasa kagum terhadap orang-orang berkuasa di daftar dewa. Namun, ketika dia melihatnya hari ini, dia sangat kecewa. Bagaimana mungkin masih ada orang tua yang tidak masuk akal di dunia ini, yang memanfaatkan usia mereka dan bersikap begitu sombong. Ross mengerutkan kening mendengar ini, lalu mencibir, "Kau keturunan Raja Arthur. Kau pikir aku takut padanya? Percaya atau tidak, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, dia tidak akan melakukan apapun padaku." Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh Ross menyelimuti Anne lagi, lebih ganas dari sebelumnya. Kali ini, Anne tak bertahan sedetik pun sebelum ia ambruk di bawah tekanan yang luar biasa. Tulang-tulangnya berderak di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit akibat tulang yang terkilir membuat ekspresinya berubah menjadi penderitaan. "Ross, kamu keterlaluan." Adolf akhirnya tidak dapat menahan diri untuk meledak. Ledakan. Adolf yang tampak sangat tua, tiba-tiba mengeluarkan momentum bagaikan gelombang besar, menyerbu menuju Rhodes dalam gelombang, dan seluruh ruang diselimuti oleh depresi ekstrim. Menghadapi Adolf yang murka, Ross mencibir berulang kali, "Adolf, seandainya kau beberapa dekade lebih muda, aku mungkin akan memberimu sedikit muka, tapi kau sekarang hanyalah sebatang lilin yang tertiup angin. Seberapa besar kekuatan yang mungkin kau miliki di masa jayamu? Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi bukan berarti aku akan menoleransinya tanpa batas. Sekalipun aku mati di sini hari ini, aku harus menyaksikan kekuatan waktu." Nada bicara Adolf penuh dengan tragedi. "Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu," kata Ross dingin, "hari ini adalah hari besar kemunculan daftar dewa. Aku akan membiarkanmu mempersembahkan darahmu untuk menambahkan sedikit kebahagiaan." Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh Ross melonjak, seolah-olah dia dan Adolf memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Langkah pertama yang dilakukannya berakibat fatal. Pemburu iblis haus darah. Rhodes mengepalkan tangannya di udara, dan hanya dengan mengangkat tangan dan kakinya ia dapat memengaruhi ruang, membuatnya berputar dan membentuk kekuatan pusaran. Meskipun Adolf sudah lama mengenal Rhodes, ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawannya. Gerakan Rhodes yang aneh membuatnya kesulitan membela diri, dan ia menderita kekalahan pada gerakan pertama. Cici-cici. Pusaran angkasa yang berkelok-kelok itu bagaikan penggiling daging yang sangat tajam, melilit seluruh tubuh Adolf, dengan darah merembes keluar dari kulitnya. Untungnya, Adolf sangat kuat dan menggunakan kekuatan sucinya untuk melindungi bagian vital tubuhnya pada saat pertama, sehingga ia hanya menderita luka luar dan tidak fatal. Kakek Adolf. Anne merasa ngeri. Dengan penglihatannya, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa Adolf berlumuran darah dan tampak sangat menakutkan. "Jangan kemari," kata Adolf tegas kepada Felton, Sawyer, dan yang lainnya, "lindungi Anne. Kalau terjadi apa-apa padanya, bukan hanya aku tidak akan mengampuni kalian, tapi Raja Arthur juga akan mengambil nyawa kalian." Felton dan Sawyer, kedua dewa, awalnya takut dengan kekuatan Rhodes yang mengerikan, tetapi setelah mendengar kata-kata Adolf, mereka segera tersadar dan berdiri di depan Anne. "Putri, jangan mendekati pertempuran antara para dewa kuat di daftar dewa. Ya, Presiden Adolf bisa mengatasinya. Ayo kita mundur dulu." Kedua pria itu membujuk Anne untuk mundur dari medan perang terlebih dahulu. Namun, Annie menolak untuk mendengarkan dan memarahi. "Kalian berdua setidaknya berada di tingkat alam ilahi, mengapa kalian tidak pergi membantu kakek Adolf?" "Ini," Felton berkata dengan malu, "Putri, ada celah dimensi antara alam dewa dan daftar dewa. Kita sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran mereka. Kalau kita pergi, kita malah bisa menjadi beban bagi Presiden Adolf. Kalian benar-benar pecundang." Annie begitu cemas hingga ia hampir menangis. Kakek Adolf pernah berkata sebelumnya bahwa karena usianya yang sudah terlalu tua, ia mengandalkan keahliannya untuk mempertahankan umurnya. Begitu keahliannya hilang, kemungkinan besar umurnya akan hilang sepenuhnya. Kini menghadapi Rhodes, pengguna kemampuan waktu yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar dewa, kakek Adolf harus berusaha sekuat tenaga. Jika ia tidak berhati-hati, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi. Apa yang harus dilakukan? Annie benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali.
Jika sesuatu terjadi pada kakek Adolf karena dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Tepat ketika dia merasa cemas dan bingung, Ani tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Chen di sisi lain. Benar sekali. Ani bergegas menghampiri Xiao Chen seolah menemukan penyelamat dan berkata, kau adalah Kaisar Naga, jadi kau seharusnya bisa membantu. Pergi dan selamatkan kakek Adolf, dia pasti selamat. Mendengar ini, Xiao Chen melirik Ani dan bertanya dengan tenang, beri aku alasan untuk menyelamatkanmu. Bab 505. Alasan. Ani tertegun, merasa cemas dan marah. Kehidupan manusia sedang dipertaruhkan sekarang, dan Anda masih sangat lambat bertanya mengapa. Apakah kita butuh alasan untuk menyelamatkan orang? Tentu saja aku butuh alasan untuk menyelamatkannya. Kata Xiao Chen tenang, aku dan dia tidak punya hubungan apapun. Apa pantas memprovokasi musuh yang kuat untuknya? Kamu. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Ani sangat marah. Apa lagi yang harus kukatakan? Xiao Chen menatap Ani dan bertanya, haruskah aku bilang, baik, Pak, lalu segera menyelamatkan mereka? Bukankah kau terlalu berani? Ani bereaksi cepat setelah mendengar ini. Karena kesabarannya tadi, nadanya sedikit salah, dan dia hampir memerintahkan Xiao Chen untuk menyelamatkan orang karena kebiasaan. Bagaimanapun, ia seorang putri kerajaan. Bahkan para tetua ksatria meja bundar pun menghormatinya. Ia terbiasa berbicara dengan nada memerintah. Jangan bahas siapa Kaisar Naga itu. Sekalipun dia orang biasa, dia tidak berutang apapun padamu. Kenapa kau menganggapnya remeh? Aku mohon, asal kau bersedia membantu kakek Adolf, aku akan mengabulkan semua permintaanmu dan kau boleh meminta imbalan apapun. N mengubah nadanya dan memohon dengan getir. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kata Xiao Chen dengan tenang, lihat saja baik-baik, kamu tidak akan mati untuk sementara waktu. Xiao Chen sebenarnya tidak tertarik untuk bertindak, karena ia tidak punya dendam terhadap Rhodes, dan tidak bersahabat dengan Adolf. Jika mereka berdua bertengkar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ia tertarik menyaksikan pertempuran itu, hanya untuk melihat seperti apa sosok Ross, manusia penjelajah waktu yang legendaris itu. Meskipun N sangat cemas dan membuat orang merasa bahwa Adolf akan mati kapan saja, padahal kenyataannya jauh dari titik itu. Kau tahu, Adolf juga orang terkuat ke-8 dalam daftar dewa. Meskipun dia tidak sehebat Rhodes, dia tidak akan kesulitan bertahan untuk sementara waktu. Adolf, kau benar-benar mundur jauh. Kau bahkan tak bisa menangkis serangan pertama. Ekspresi Rhodes muram dan nadanya penuh sarkasme. Adolf sedikit terengah-engah, menatap Ross tajam, dan berkata, buat apa repot-repot bicara lagi? Apa kau tidak akan membunuhku? Cara ini masih prematur. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat tulang tuamu dan berapa banyak gelombang seranganku yang bisa kau tahan. Cahaya dingin melintas di mata Ross, dan dia mengangkat tangannya dengan ringan, memunculkan kembali kekuatan distorsi ruang. Adolf merasakan sesuatu dan berkata dengan dingin, kau menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya. Apa kau pikir aku akan tertipu? Begitu selesai berbicara, Adolf melambaikan tangannya untuk mengerahkan kekuatan ilahinya, dan lapisan udara ungu menyelimuti tubuhnya. Udara ungu itu berubah dengan berbagai cara dan akhirnya membentuk baju zirah ungu. Dilindungi oleh baju zirah ungu, Adolf langsung menjadi tidak bisa dihancurkan dan kebal terhadap roh jahat, hampir mengabaikan kekuatan pencekikan spasial Ross. Bahkan Ross pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat ini. Ross, hanya ini yang bisa kamu lakukan. Adolf berubah dari seorang lelaki tua menjadi sosok petarung terkuatnya. Aura ungu yang flamboyan dan baju zirahnya yang sangat defensif menunjukkan kekuatan dahsyat sang ketua ordo monastik. Kamu jago dalam serangan jarak jauh, jadi pertarungan jarak dekat seharusnya jadi kelemahanmu, kan? Adolf memusatkan pandangannya dan mengambil langkah ringan. Ledakan. Tanah runtuh, angin kencang yang tak dapat dijelaskan mengamuk, dan Adolf muncul di depan Rhodes dalam sekejap, melayangkan pukulan yang mengguncang bumi. Adolf jago dalam pertarungan jarak dekat, sementara Rhodes jago dalam pertarungan jarak jauh. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dan hasilnya pun terbalik. Peng! Meskipun Rhodes berusaha membela diri segera, ia tidak dapat menahan kekuatan Adolf yang mengerikan dan tersungkur oleh pukulan, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Setelah beberapa putaran, hasilnya imbang. Adolf tidak meneruskan kemenangannya, memberi Rhodes kesempatan untuk mengatur napas. Lagi pula, meskipun ia kesal dengan perilaku Ross, ia belum siap membunuhnya. Ia hanya ingin melawannya dengan sekuat tenaga dan membiarkan kemenangan menentukan hasilnya. Kita akan menang. Hati Ani yang gugup sedikit tenang, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dari kekalahan menuju kemenangan, dari kematian menuju kelahiran kembali, bahkan dia, sebagai orang luar, merasakannya dengan mendebarkan. Aku jadi penasaran, Presiden Adolf juga tokoh berpengaruh di daftar ilahi, kok bisa dia dikalahkan semudah itu? Felton menghela napas lega.
Malah, dengan tingkat kultivasi mereka, perbedaan kekuatannya sangat tipis. Peringkat tidak terlalu berpengaruh. Seringkali penampilan dadakanlah yang menentukan hasil akhirnya. Di sisi lain, Hong Yan juga menyaksikan dua orang yang bertarung itu dengan gugup dan takjub. Dia belum pernah melihat pertempuran sehebat ini sebelumnya. Kekuatan para dewa terkuat di daftar dewa memang tidak sia-sia. Jauh di luar jangkauan seseorang seperti dirinya yang berada di tahap awal alam dewa. Dari segi ranah saja, Rhodes dan Adolf telah mencapai tingkat tertinggi kultivasi ilahi. Sulit menemukan orang di bumi yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Xiao Chen ada di sampingnya, dan bertanya, "Tuan, menurut Anda siapa yang akan menang di antara mereka berdua?" Dalam benak Hong Yan, status Xiao Chen adalah yang tertinggi, tetapi ia tidak mengerti seperti apa keberadaan Xiao Chen dan seberapa kuatnya dia. Sia-sia. Xiao Chen menjawab hanya dengan dua kata. Sia-sia. Hong Yan jelas tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, "Hong Yan memang membosankan, kuharap kau bisa membantuku memecahkan kebingungan ini." Hasilnya sudah ditentukan sejak langkah pertama. Sudah terlambat untuk melakukan serangan balik sekarang. Kata Xiao Chen dengan tenang, gerakan yang paling tidak penting pun bisa sangat mematikan di saat-saat tertentu. Setelah memperoleh keuntungan sementara, Adolf secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan mengambil alih situasi. Pertempuran dilanjutkan, Adolf maju selangkah demi selangkah, dan tetap bertahan di Rhodes. Tinju pembunuh cahaya ungu. Dalam pertarungan jarak dekat, Adolf yang mengenakan baju zirah ungu, memberikan pertahanan mutlak dan melancarkan pukulan-pukulan kuat dan ganas. Di sisi lain, Rhodes sibuk bertahan dan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik, sehingga ia dikalahkan secara pasif. Ledakan-ledakan-ledakan. Adolf melancarkan puluhan pukulan beruntun. Meskipun Rhodes menangkis serangan-serangan itu, ia tak mampu menahan kekuatan yang mendominasi. Ia berulang kali mundur dan segera terdesak ke tepi jurang. Kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati, dipertaruhkan. Namun, Adolf masih tidak berniat membunuh dan berhenti lagi, memberi Rhodes kesempatan untuk mengatur napas. "Rhodes, kau dikenal sebagai pengguna waktu terkuat. Kenapa aku belum pernah melihatmu menggunakan kemampuan waktumu?" Alasan mengapa Adolf tidak terus maju sebenarnya sebagian karena ia berhati-hati. Mustahil Rhodes, yang berada di peringkat ke-6 daftar dewa, akan kalah begitu mudah darinya. Mungkin Rhodes sengaja melakukannya. Kemampuan waktu. Ross, yang terdesak ke tepi tebing dan tampaknya tak punya jalan keluar, tiba-tiba mencibir, "Tahukah kau apa itu kemampuan waktu? Trik semacam itu tidak akan kugunakan untuk melawanmu." Adolf mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu di balik kata-kata Ross, tetapi ia tidak mengerti alasannya untuk sesaat. "Kau tak perlu mengerti. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tak butuh kekuatan waktu untuk mengalahkanmu." Rhodes menyeringai. "Hasilnya sudah ditentukan sejak aku bergerak pertama kali." Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat tangan kanan Ross terangkat tinggi, seolah-olah dia sedang melantunkan sebuah ritual, dengan aura agung yang menawan. "Xuan Hua, serangan balik pemburu iblis." Dengan teriakan terkejut, teknik rahasia yang tertinggal di tubuh Adolf meledak seketika. Fiuh! Adolf yang perkasa tiba-tiba tercekik oleh kekuatan gelap dari dalam keluar. Daging dan darahnya hancur berkeping-keping di sekujur tubuhnya, dan baju zirah ungunya hancur berkeping-keping dan lenyap tanpa jejak. Dalam sekejap, hasilnya berbalik lagi. Bab 506. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Adolf menderita luka-luka yang tak terbayangkan, tubuhnya berlumuran darah. Meskipun ia mengandalkan kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan hidup, ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Dia kalah dalam pertempuran ini, dan kekalahannya tidak diragukan lagi. Rhodes mengalahkannya dengan mudah bahkan tanpa menggunakan jurus khususnya. "Aku benar-benar tua." Adolf mendesah sedih. Ia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar dewa dan presiden ordo monastik yang paling dihormati. Ia pernah penuh semangat dan ambisi, bertempur di seluruh dunia dan mendominasi segala penjuru. Namun, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, dia tidak dapat menahan laju waktu. Hidupnya telah mencapai akhir takdirnya. Kenapa ini terjadi? Kakek Adolf jelas-jelas di atas angin, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba kalah? Enta habis pikir dan merasa semakin sedih. Meskipun Adolf menyelamatkan hidupnya, dia tampak begitu menderita hingga tak tertahankan. Peringkat daftar dewa memang punya otoritas tertentu. Lagi pula, Presiden Adolf sudah tua, jadi wajar saja kalau dia kalah dari Ross Griffin, yang berada di peringkat ke-6 daftar dewa. Felton hanya bisa menghibur Annie dengan cara ini. "Tuan muda, mengapa Adolf tiba-tiba kalah dalam pertempuran?" Hong Yan jelas juga tidak mengerti, dan bertanya kepada Xiao Chen dengan bingung. Zirah ungu Adolf bisa dibilang pertahanan mutlak. Zirah itu sebelumnya telah menahan jurus pembunuh pusaran ruang angkasa Ross tanpa kerusakan apapun, dan Ross bahkan tidak bisa menembus pertahanan itu. Namun,
Pada saat itu, sebuah gerakan tiba-tiba langsung menghancurkan pertahanan Adolf, menyebabkan Adolf kalah telak. Sungguh luar biasa. Sebenarnya sangat sederhana. Kata Xiao Chen dengan tenang, armor Adolf terlalu kuat untuk ditembus dari luar. Jadi, kita hanya bisa membongkarnya dari dalam. Runtuh dari dalam. Hong Yan terkejut, seolah menyadari sesuatu. Mungkinkah? Benar sekali, gerakan pertama Ross tidak hanya menyebabkan Adolf beberapa luka ringan, tetapi juga meninggalkan energi tersembunyi di dalam tubuhnya. Jadi begitu. Kedua jurus itu berkesinambungan, dan hanya jika digabungkan, barulah bisa menjadi jurus mematikan yang sesungguhnya. Zira Adolf hanya bisa bertahan dari serangan luar, tapi tak mampu bertahan dari kerusakan dari dalam. Hong Yan mengerti dan merasa kecewa. Rhodes pasti sudah merencanakan ini sejak awal, jadi kekalahan Adolf memang tidak adil. Adolf, kuakui kau memang punya beberapa kemampuan, tapi kau pasti akan kalah saat bertemu denganku. Kau tak perlu ikut daftar dewa tahun ini. Rhodes menatap Adolf dengan acuh tak acuh, sikapnya bak seorang pemenang. Adolf, berlumuran darah, berusaha keras untuk menjawab, peringkatku di daftar dewa memang tidak setinggi milikmu. Aku di sini hanya untuk menyaksikan ini, bukan untuk berdebat denganmu. Kenapa kau begitu ekstrim? Apa kau pikir mengalahkanku akan memberimu kesempatan untuk naik ke 5 besar daftar dewa? Aku juga tidak tertarik dengan daftar dewa. Kau meremehkanku. Kata Rhodes dengan nada meremehkan. Lalu kenapa kamu seperti ini? Tanya Adolf bingung. Ross jelas tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Ia mengabaikan Adolf dan menoleh ke arah Xiao Chen, lalu bertanya, siapa kamu? Meskipun dia sedang bertarung dengan Adolf, Rhodes juga memperhatikan Xiao Chen dan samar-samar mendengar percakapan antara Xiao Chen dan Hong Yan. Bahkan Adolf sendiri tidak menyadari tipuannya, tetapi pemuda ini mampu melihatnya sekilas. Sungguh menakjubkan. Aku hanya orang yang tidak penting, jangan khawatirkan aku. Kata Xiao Chen ringan, lalu berhenti sejenak dan berkata, tentu saja, jika kau ingin menyingkirkan semua rintangan sebelum daftar dewa muncul di dunia, maka aku akan menemanimu. Ross terdiam sesaat setelah mendengar ini. Kekuatan Xiao Chen masih misteri, dan tidak ada gunanya memprovokasi dia sekarang. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan daftar dewa. Kata Rhodes dingin, karena kami orang luar, maka itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur apapun yang terjadi nanti. Tetap tenang. Xiao Chen tidak berkomentar saat mendengar ini. Bukan tugasnya untuk mengajari orang lain apa yang harus dilakukan. Apakah akan bertanya atau tidak sepenuhnya tergantung pada suasana hatinya. Melihat Ross tidak berniat melanjutkan agresinya, Felton dan yang lainnya bergegas maju untuk membantu Adolf berdiri dan mengobati lukanya. Kakek Adolf, kau tidak akan mendapat masalah. Teriak Anne. Nak, kakek masih bisa bertahan. Dia tidak akan mati semudah itu. Adolf menghibur dengan lembut. Pada saat ini, suara mendesing. Sesosok terbang langsung ke puncak gunung dan mendarat di depan semua orang. Kedua orang itu tidak lain adalah Paus Daniel dan Santo Fraser. Daniel. Rhodes menatap Paus Daniel, matanya berkilat samar, namun segera ia redam. Tuan Ross. Presiden Adolf. Ada apa denganmu? Daniel terkejut melihat kedua sahabat lamanya terluka, jelas setelah pertarungan sengit. Daftar dewa belum muncul, jadi bukankah terlalu terburu-buru untuk memulai pertarungan sekarang? Daniel, hargai kesempatanmu untuk bicara sekarang, karena nanti kau mungkin tidak akan sesantai itu. Rhodes mencibir, berbalik dan berjalan ke tepi tebing, lalu mulai menarik diri lagi. Daniel tampak bingung. Ia menghampiri Adolf dan bertanya, ada apa dengannya? Siapa tahu. Lagi pula, dia menggigit siapapun yang dilihatnya. Jangan memprovokasi dia. Jawab Adolf dengan nada datar. Saat Daniel sedang berbicara dengan Adolf, Feisha menghampiri Xiao Chen dan bertanya dengan akrab, bagaimana kabarmu? Apa kamu yakin bisa memecahkan rekor yang dibuat Xuan Hou? Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, setelah aku membebaskanmu, kita akan menjadi musuh. Jauhi aku. Kenapa kau bilang begitu? Feisha terkekeh. Bagaimanapun, kita menghancurkan aliansi darah bersama-sama, jadi kita masih punya persahabatan yang kita bagi dalam suka dan duka, kan? Kau benar-benar pandai membuat koneksi. Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Kaulah kaisar naga yang tersohor itu. Aku harus bergantung padamu. Kalau tidak, aku akan menyesalinya sampai mati di masa depan, kata Feisha setengah bercanda. Mendengar ini, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia dan Xiao Yingsui mundur ke sudut dan menunggu dengan tenang. Ross, beraninya kau menyakiti temanku. Tiba-tiba terdengar suara marah, mengagetkan semua orang yang hadir. Segera setelah itu, secara serempak, sesosok tubuh kekar muncul dari langit. Aura yang amat mendominasi dan sikap arogan serta acuh tak acuh menunjukkan betapa berkuasanya orang tersebut. Raja Arthur. Paus Daniel adalah orang pertama yang bereaksi. Kakek.
Annie kegirangan dan berteriak kegirangan. Yang mulia. Felton, Sawyer, dan anggota ksatria meja bundar lainnya semuanya memasang ekspresi fanatik di wajah mereka. Raja Arthur bagaikan sebuah kepercayaan dan dewa bagi mereka. Raja Arthur masuk dengan kekuatan besar, mendarat di samping Anne, Adolf dan yang lainnya, dan bertanya, "Adolf, bagaimana lukamu? Kau masih bisa bertahan?" Kata Adolf sambil tersenyum, "Yang mulia Arthur, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasimu semakin maju. Kau tampak semakin muda. Kakek, kau harus mencari keadilan untuk kakek Adolf." Teriak Anne. "Baiklah, jangan khawatir." Nada suara Raja Arthur mereda. Ia menoleh ke arah Ross di tebing dan bertanya, "Tentu, maukah kau memberiku penjelasan?" Bab 507. Penjelasan. Dihadapkan dengan pertanyaan Raja Arthur, Ross hanya mencibir, "Raja Arthur, penjelasan apa yang kau inginkan? Kenapa kau menyerang Adolf?" Raja Arthur mendengus. "Jangan bilang Adolf memprovokasimu duluan. Semua orang tahu Adolf, pemimpin biarawan, orang yang baik dan damai. Kalau kau tidak melanggar batasnya, dia tidak akan pernah menyerangmu." Raja Arthur pernah menjadi raja yang mendirikan Kekaisaran Inggris. Ia memiliki temperamen dan keagungan seorang kaisar sejati, dan setiap nada bicaranya mampu mengejutkan banyak orang. Namun, Ross tetap tenang dan tidak terpengaruh, dan berkata, "Jadi bagaimana kalau aku yang memulainya terlebih dahulu? Apa kau siap menanggung amarahku?" Raja Arthur memancarkan kekuatan kekaisarannya, mengunci Ross. "Apa kau benar-benar berpikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau menguasai kekuatan waktu? Jangan lupa, peringkatmu lebih tinggi dariku di daftar dewaku. Itu cuma peringkat, buat apa aku peduli?" Kata Rhodes dengan nada meremehkan, "Jangan pikir cuma kamu yang punya saudara. Aku juga punya saudara. Cedera teman lamamu memang menyebalkan, tapi siapa yang akan menanggung kematian saudaraku?" "Hah, kakakmu." Raja Arthur mengerutkan kening. Adolf merenungkan hal ini dan bertanya, "Kau dan Mills yang bertenaga luar angkasa dikenal sebagai duo ruang waktu terkuat. Kalian bukan saudara, tapi kalian lebih dari sekadar saudara. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya?" Ross berkata dengan nada sedih, "Saudaraku dibunuh oleh seorang pengkhianat dan kehilangan nyawanya. Kepada siapa aku harus meminta kompensasi? Apa?" Raja Arthur, Adolf, Daniel, Fraser, dan yang lainnya semuanya tampak terkejut. Nomor 7 dalam daftar dewa, manusia bertenaga luar angkasa Mills sebenarnya sudah mati. Tidak heran Rhodes bertingkah tidak biasa hari ini, seperti anjing gila, menggigit siapa saja yang dilihatnya. Rhodes pada dasarnya penyendiri, dan Mills adalah satu-satunya teman dalam hidupnya, dan mereka adalah tipe orang yang berbagi hidup dan mati dengannya. Siapapun akan merasa sedih ketika satu-satunya teman dekat mereka meninggal secara tidak terduga, dan tidak mengherankan jika mereka akan mengembangkan psikologi abnormal. Bahkan Mills pun terbunuh. Adolf masih sulit mempercayainya. Belum lama ini, berita bahwa Kaisar Naga membunuh Kaisar Guntur tidak berdampak nyata, tetapi tidak diragukan lagi hal itu menyebabkan kegemparan besar di antara mereka yang berada dalam lingkaran level yang sama. Sebab sepanjang sejarah, para penguasa daftar dewa semuanya telah pensiun dengan sendirinya, atau meninggal karena usia tua, sakit, atau paling parah menghilang, dan tidak pernah ada kasus mereka dibunuh oleh orang lain. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dua orang kuat dalam daftar dewa terbunuh satu persatu. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang menatap Xiao Chen, dan ekspresi bertanya di wajah mereka terlihat jelas. Jika Xiao Chen dapat membunuh Kaisar Guntur, maka bisakah dia membunuh Mills juga? Mengapa kalian semua menatapnya? Rhodes menyadari ada sesuatu yang salah. Jika tidak ada alasan khusus, mengapa semua orang memandang Xiao Chen pada saat pertama? Hehe, Ross, apakah kamu terlalu sedih atas kematian Mills hingga tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar untuk waktu yang lama? Mengikuti seringai sinis, sesosok berwarna merah darah datang dengan tekanan kekaisaran yang melampaui tekanan Raja Arthur. Generasi pertama klan vampir, Azrael. Tatapan semua orang beralih dari Xiao Chen dan jatuh pada sosok berwarna merah darah, dengan 1 bagian rasa jijik dan 9 bagian rasa takut. Para vampir bukan hanya musuh alami gereja, tetapi juga dibenci semua orang dan ditoleransi oleh dunia. Namun, Azrael yang asli terlalu kuat, dan orang-orang menjadi lebih waspada dan takut padanya. Inilah alasan utama mengapa para vampir tidak diserang oleh massa. Aku tidak menyangka kau akan datang juga. Raja Arthur menatap Azrael dengan heran. Azrael berada di peringkat ketiga dalam daftar dewa. Karena peringkat pertama dan kedua dalam daftar dewa tidak diketahui dan belum pernah muncul di dunia, Azrael jelas merupakan yang terkuat. Perbedaan kekuatan antara dewa kelima dan ke-10 dalam daftar dewa tidak terlalu besar, tetapi 3 teratas berada di alam lain. Bahkan jika Raja Arthur, Adolf, dan Daniel bergabung, mereka tidak dapat menjamin kemenangan atas Azrael. Karena kekuatannya yang luar biasa,
kecuali kecelakaan dengan Xuan Hou tahun itu, ia selalu bertengger kokoh di posisi 3 besar di setiap sesi lainnya, dan tak seorang pun dapat menggoyahkan posisinya. Karena itu, ia jarang muncul di hari daftar dewa. Banyak orang terkejut bahwa ia akan muncul di daftar dewa tahun ini. Jangan khawatir, aku di sini bukan untukmu. Asriel mengenakan jubah merah darah. Meskipun usianya lebih dari 1000 tahun, ia tidak terlihat tua. Paling-paling, ia tampak seperti pria parubaya. Aku tahu kau di sini bukan untukku, kata Raja Arthur, lalu menatap Xiao Chen lagi dengan tatapan ingin tahu, kau di sini untuk Kaisar Naga, kan? Xiao Chen selama ini selalu berada di pojok bersama Xiao Yingsui dan Hong Yan, tetapi hal ini tidak membuatnya menjadi pusat perhatian. Ia telah menjadi pusat perhatian beberapa kali. Apakah ini ada hubungannya denganku? Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja ada hubungannya. Raja Arthur tiba-tiba tertawa. Azrael hanya sekali jatuh dari 3 besar daftar dewa, dan itu disebabkan oleh Ratu Xuan. Kaisar Naga, kau juga orang Tiongkok, jadi tak terelakkan kau akan membayangi Azrael. Orang-orang tidak akan mudah memulai pertengkaran dengan Azrael, tetapi beberapa kata candaan saja sudah cukup. Ketika Ratu Xuan membuat Azrael jatuh dari 3 besar daftar dewa, rasanya sungguh melegakan. Azrael, yang pantas hidup selama 1000 tahun, tetap tidak terpengaruh oleh ejekan Raja Arthur yang disengaja. Ia menatap Xiao Chen dengan tenang dan berkata, saya akui bahwa orang-orang Tiongkok Anda memang memiliki warisan yang luar biasa, itulah sebabnya mereka menciptakan monster seperti Xuan Hou. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda dibandingkan dengan Xuan Hou. Fakta bahwa kau bertanya seperti itu menunjukkan dia meninggalkan bayangan yang nyata padamu. Xiao Chen menatap tajam ke arah Azrael dan berkata dengan tenang, maaf aku harus memberitahumu, aku tahu semua yang dia tahu. Azrael sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan heran, kau tahu semua yang dia ketahui. Apakah kau penerusnya? Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak ingin memberikan terlalu banyak penjelasan yang tidak perlu. Hanya Hong Yan yang ragu untuk berbicara. Dia tahu bahwa, secara tegas, Ratu Xuan adalah penerus Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak menjelaskan, jadi wajar saja jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tahu sesuatu bukan berarti kau ahli di dalamnya. Memangnya kenapa kalau kau sudah menguasai semua ajaran Xuan Hou yang sebenarnya? Aku tidak hadir saat Xuan Hou berkompetisi memperebutkan daftar dewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu sombong? Asriel jelas tidak yakin dengan Xuan Hou. Selama bertahun-tahun, meskipun ia kembali menduduki 3 posisi teratas dalam daftar dewa, ia masih tidak mau menerima hasilnya karena ia belum pernah benar-benar bersaing dengan Ratu Xuan. Sudah cukup bicaramu. Rhodes tiba-tiba berteriak marah, dan dia tampak begitu marah sampai-sampai dia bahkan tidak menanggapi Asriel dengan serius. Azrael, apa maksudmu? Tanya Ross. Tahukah kau apa yang terjadi dengan kematian Mills? Azrael tersenyum tipis mendengar ini dan berkata, maaf, aku tidak tahu siapa yang membunuh Mills. Tapi Kaisar Naga membunuh pemimpin aliansi darah, Kaisar Guntur, belum lama ini. Mungkin kau bisa bertanya padanya. Kaisar Guntur terbunuh. Ross sepertinya baru saja mendengar berita itu dan terkejut sesaat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu juga membunuh Mills? Bab 508. Sebelumnya, karena dia tidak jelas tentang latar belakang dan kekuatan Xiao Chen, Rhodes tidak ingin gegabah memprovokasi Xiao Chen. Tapi sekarang, Xiao Chen mungkin adalah pembunuh Mills, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Jangan menjebak seseorang tanpa bukti. Hong Yan tak tahan melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk membela Xiao Chen. Apa hubungan logis antara membunuh Kaisar Guntur dan membunuh Mills? Apakah otak orang-orang ini penuh bubur? Hong Yan, kebanyakan orang di sini adalah pendahulumu. Jangan terlalu banyak bicara, nanti orang-orang bilang kau tidak tahu aturan. Kata Xiao Chen ringan. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Asriel sedang mengincarnya dan dengan sengaja mengarahkan perhatian Rhodes kepadanya. Awalnya, tidak ada hubungan langsung antara membunuh Kaisar Guntur dan membunuh Mills, tetapi Rhodes kini seperti anjing gila, menggigit siapapun yang ditemuinya. Selama ada yang sedikit mencurigakan, ia mungkin akan mengejar dan menggigit mereka beberapa kali. Baik, Tuan. Hong Yan mengakui kesalahannya dan melangkah mundur. Dia tahu Xiao Chen tidak menyalahkannya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, memang tidak pantas baginya untuk berbicara sembarangan. Xiao Chen bisa menangani semuanya sendiri. Kalian berdua, Tuan dan pelayan, menyanyikan lagu yang sama. Apa gunanya? Rhodes bertanya pada Xiao Chen tanpa berpikir. Aku cuma bertanya, apa kau ada hubungannya dengan kematian Mills? Aku bilang tidak, apa kau percaya? Kata Xiao Chen ringan. Aku tidak percaya. Ross menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan percaya pernyataan sepihak siapapun. Mills memang sangat kuat, dan hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa membunuhnya.
Aku tidak bisa menemukan bukti siapa yang membunuhnya, jadi aku harus menghitung semua orang yang punya kemampuan untuk membunuhnya. Tidak apa-apa, kan? Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Lagi pula, kau tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Daripada bersusah payah, kenapa aku tidak disalahkan saja? Oke, kau cukup berani. Rhodes mencibir ketika mendengar ini, dengan niat membunuh di matanya. Xiao Chen tetap tidak takut dan membiarkan niat membunuh Rose menyerangnya tanpa mengubah ekspresinya. Orang-orang di sekitar tanpa sadar mundur beberapa langkah, sebagian dengan ekspresi serius, sementara yang lain bersorak gembira. Daftar dewa belum muncul, dan tampaknya pertempuran lain antara kekuatan-kekuatan top akan segera terjadi. Namun, tepat ketika kedua belah pihak hendak bertarung, sebuah suara yang agak kekanak-kanakan namun ceria dan bersemangat tiba-tiba terdengar. Orang tua, jangan salah menuduh orang baik. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda jangkung dan tampan dengan penampilan yang mengesankan dan heroik serta seorang gadis kecil dengan kulit seputih salju seperti peri melangkah ke puncak gunung berdampingan. Putra Kegelapan. Feisha segera menatap Wang Ting dengan saksama. Putra Kegelapan dan gadis suci cahaya adalah musuh bebuyutan. Ini pertama kalinya mereka bertemu, tetapi ia bisa mengenali Wang Ting sekilas. Kekuatan gelap dalam diri Wang Ting memang seperti dikatakan Xiao Chen, setidaknya 2 kali lebih kuat darinya. Xiao Yingsui dan Hong Yan memusatkan seluruh perhatian mereka pada Bing Ning yang berada di sebelah Wang Ting. Tuan, dialah yang menyakitiku, kata Hong Yan dengan sedikit gembira. Bing Ning jelas merupakan musuh terkuat yang pernah dilihatnya. Ia bahkan menduga kekuatan Bing Ning bahkan lebih besar daripada Xuan Hou saat itu. Para pria kuat dalam daftar dewa di depannya, termasuk Rhodes, Daniel, Adolf, Raja Arthur dan bahkan generasi pertama klan vampir, Azrael, jelas bukan lawan Bing Ning. Aku mengerti. Xiao Chen mengangguk ringan, tatapannya tertuju pada Bing Ning, seolah sedang memikirkan sesuatu. Seseorang dari gereja gelap. Raja Arthur, Adolf, Rhodes dan yang lainnya tidak menunjukkan banyak perubahan ekspresi. Gereja gelap hanya berseteru dengan gereja terang Vatikan, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sifat jahatnya jauh lebih rendah daripada para vampir, dan paling-paling tidak diakui oleh dunia. Anak-anak, kenapa kalian berdua, anak muda, datang ke sini padahal Paus Kegelapan belum datang? Tanya Azrael sinis, kalian tahu di mana tempat ini? Hati-hati, kalian datang ke sini hidup-hidup, tapi kalian tidak akan pergi hidup-hidup. Cacing penghisap darah bau busuk, apa yang kau teriakkan? Kata Bing Ning dengan kesal, hati-hati atau kuhajar kau sampai babak belur. Gadis kecil, beraninya kau memarahiku. Azrael selalu tenang, tetapi kata-kata Bing Ning, serangga penghisap darah, hampir membuatnya kehilangan kendali. Dia, seorang vampir bangsawan, malah disebut cacing penghisap darah. Apa salahnya memarahi kamu? Kata Bing Ning dengan ekspresi jijik. Kotor, menjijikkan. Kau, benar-benar keterlaluan. Kekuatan kekaisaran Azrael yang tak tertandingi melonjak keluar dan menghantam Bing Ning. Sepele. Bing Ning bersikap meremehkan dan tidak melakukan gerakan apapun, tetapi langsung melepaskan aura perlawanan yang kuat dari tubuhnya. Ledakan. Tabrakan dua kekuatan dahsyat itu menyebabkan udara meledak dan menggemparkan area di sekitarnya. Hah! Seru Azrael terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Bing Ning mampu menahan tekanannya, yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi begitu. Kau juga punya kekuatan untuk masuk dalam daftar dewa. Azrael sedikit ragu dan mengurungkan niatnya untuk berdebat dengan Bing Ning. Kedatangan daftar dewa sudah dekat, jadi dia tidak akan sebodoh Rose dan membuang-buang energinya pada musuh yang kuat. Ketika pertarungan untuk daftar dewa berakhir, jika Bing Ning masih tidak tahu apa yang baik untuknya, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Azrael senior, Bing Ning masih muda dan belum banyak mengerti. Kuharap kau bisa memaafkan kesalahannya. Wang Ting bertindak sebagai pendamai dan meminta maaf kepada Azrael. Hal itu tentu saja memberi Azrael jalan keluar, maka ia berpura-pura bersikap bijaksana dan berkata, kau pandai sekali berbicara, nak, jadi aku akan memberimu bantuan. Terima kasih, senior. Wang Ting tersenyum. Apa bedanya orang dewasa dan anak-anak? Kenapa harus ikut campur urusan orang lain? Bing Ning sangat tidak puas dengan perilaku Wang Ting. Namun tak lama kemudian dia tak tega lagi berdebat dengan Wang Ting dan Azrael karena dia melihat seseorang. Hehe, adik kecil, aku tahu kamu juga akan ada di sini. Bing Ning muncul di hadapan Xiao Yingsui, dan nadanya yang hangat dan akrab membuat orang-orang salah mengira bahwa dia dan Xiao Yingsui adalah saudara perempuan yang baik. Namun, Xiao Yingsui tidak menanggapi dengan baik, dan bersikap dingin seolah-olah dia menolak siapapun untuk datang, dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Xiao Chen. Sepertinya dia berkata, aku tidak mengenalmu, menjauhlah dariku. Bing Ning, entah karena reaksinya yang lambat atau karena kecerdasan emosionalnya yang rendah, sama sekali tidak menyadari Xiao Yingsui menolaknya. Ia bertanya tanpa malu,
bagaimana kabarmu? Apa kau sudah memikirkan nasihat yang kuberikan terakhir kali? Xiao Yingsui tidak menjawab, jadi Xiao Chen bertanya, saran apa yang kamu berikan padanya? Aku memintanya untuk menjadi muridku. Jawab Bingning tanpa sadar. Aku akan menjadikanmu tuanku. Xiao Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum tipis, bisakah kau menanggungnya? Bagi Xiao Chen, Xiao Yingsui adalah orang yang paling ia andalkan. Selain dia, tak seorang pun di dunia ini yang layak menjadi guru Xiao Yingsui. Tentu saja aku bisa tahan. Jawab Bingning dengan marah. Beraninya ada yang mempertanyakannya. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu dan berputar mengelilingi Xiao Chen sejenak, menatapnya dengan serius dan bertanya, apakah kamu Kaisar Naga? Gadis kecil, kesampingkan dulu pembicaraanmu dengan mereka. Aku punya pertanyaan serius. Sebelum Xiao Chen sempat menjawab, Rose di seberang berteriak dengan tidak sabar, kau baru saja bilang aku salah menuduh orang baik. Kau tahu siapa yang membunuh Mills? Tentu saja aku tahu. Bingning berbalik, menyilangkan tangan, dan tampak agak aneh dengan penampilannya yang kuno, tetapi juga dengan sedikit misteri yang sulit dipahami. Siapa dia? Cepat beritahu aku. Tanya Rhodes cepat. Bukan orang lain, tapi akulah yang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Perkataan Bingning bagaikan petir, mengguncang tubuh dan pikiran setiap orang yang hadir. Bab 509. Apakah dia membunuh Mills? Semua orang tampak terkejut dan ragu, seolah-olah mereka tidak mempercayainya. Meskipun Bingning mampu menahan tekanan Asriel tadi, pertama, Asriel tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan kedua, Bingning terlalu muda, baru berusia sekitar 10 tahun, dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentangnya sebelumnya, jadi tidak ada yang terlalu membayangkan kekuatannya. Tetapi jika Mills benar-benar dibunuh olehnya, kita harus mengevaluasi kembali kekuatannya. Mills berada di peringkat ke-7 dalam daftar dewa, dan ada beberapa orang di sini yang dapat mengalahkannya. Tidak sulit bagi Asriel, Raja Arthur dan Xiao Chen untuk mengalahkan Mills, dan Adolf dan Daniel juga memiliki kemungkinan tertentu untuk mengalahkan Mills. Tetapi jika menyangkut pembunuhan terhadap Mills, bahkan Asriel, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar dewa, tidak 100% yakin. Lagi pula, Mills adalah pengguna kemampuan luar angkasa, dan kendalinya atas luar angkasa tak tertandingi. Jika dia ingin kabur, pada dasarnya tak ada yang bisa mengejarnya. Orang yang ingin membunuhnya harus membunuhnya seketika atau mencari cara untuk menghalangi kemampuannya melarikan diri melalui ruang angkasa. Jangan anggap ini menyenangkan, gadis kecil. Azrael memperingatkan sambil mencibir, menerima kesalahan akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Aku membunuh seseorang dengan tanganku sendiri, jadi kenapa aku harus menyangkalnya? Kata Bingning dengan nada meremehkan. Saya bisa bersaksi. Wang Ting tiba-tiba angkat bicara, berkata dengan serius, memang Bingning yang membunuh manusia berkekuatan luar angkasa, Mills. Saya ada di sana saat itu. Apa? Semua orang saling berpandangan dengan heran. Ada apa dengan kedua setan kecil ini? Sementara yang lain takut dicurigai sebagai pembunuh dan menghadapi pembalasan, mereka bergegas mengungkap fakta bahwa mereka telah melakukan pembunuhan, seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan tahu. Kau dengar itu? Aku membunuhnya. Nada Bingning sedikit sombong. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan tumpul yang mengguncang bumi. Rose, yang sudah lama bersabar, akhirnya meledak. Amarahnya membumbung tinggi, dan niat membunuhnya yang mengerikan mengunci Bingning. Ia berteriak dingin, kenapa kau membunuhnya? Bingning bersikap seolah-olah tidak merasakan apa-apa dan berkata dengan enteng, orang tua itu tidak terlalu kuat, tapi berani bicara kasar padaku. Apa dia tidak pantas mati? Kau pantas mati karena bicara kasar. Kata Rose dengan marah. Lalu kau juga pantas mati karena bicara kasar padaku sekarang. Kau boleh berpikir begitu, tapi hanya jika kau punya kemampuan untuk membunuhku. Canda Bingning, jangan seperti temanmu yang hanya bisa menyombongkan diri. Oke, karena kamu sudah bicara sejauh ini, aku tidak akan bersikap sopan. Dari manapun kamu berasal, kamu harus membayar nyawa Mills hari ini. Niat membunuh Rose meledak, dan dia mengangkat tangannya untuk menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Pemburu iblis haus darah. Trik yang sama, tetapi lebih mengerikan daripada yang digunakan terhadap Adolf sebelumnya. Kehampaan di sekeliling Bingning mulai berputar, membentuk pusaran pembunuh berwarna merah darah yang mengerikan, seakan ingin menelan Bingning secara langsung dan menghancurkannya. Melihat hal itu, Adolf merasakan hawa dingin di hatinya. Jelas, Rhodes telah menunjukkan belas kasihan kepadanya sebelumnya, jika dia menggunakan trik ini di awal, dia akan langsung dikalahkan dan tidak akan mampu bertahan selama itu, apalagi melakukan serangan balik. Arthur dan Azrael juga tampak hikmat. Peringkat Rhodes dalam daftar dewa mungkin tidak setinggi peringkat mereka, tetapi mereka belum pernah melihat kemampuan waktu Rhodes, dan mereka agak takut padanya. Langkah yang berguna. Terkejut, ia melihat Bingning tampak acuh tak acuh.
Ada lapisan kekuatan misterius yang menyelimuti tubuhnya. Ia membiarkan pusaran darah dan pembunuhan menyelimuti dirinya seolah tak merasakan apa-apa. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Adolf terkejut. Siapakah gadis kecil ini? Dalam hal melawan pusaran pembunuh berdarah, Zira ungunya mungkin mampu melakukannya, tetapi ia harus berusaha sekuat tenaga dan tidak boleh bersantai sama sekali. Kesalahan apapun akan membawanya ke kutukan abadi. Tetapi Bingning tidak bergerak sama sekali, mengabaikan cekikan pusaran angkasa, dan tetap tenang dan tenteram. Dia dan aku bahkan tidak berada pada level yang sama. Benar-benar ada benarnya. Rhodes menatap Bingning dengan tajam. Mills sudah menggunakan jurus ini. Kau belum tentu lebih kuat darinya. Tubuh kecil Bingning perlahan bangkit, melayang di udara sambil menatap Ross. Kalau kau mau balas dendam seperti ini, kurasa itu tidak akan cukup. Bapak Suci, kenapa Ross selalu menggunakan kemampuan spasialnya? Feisha bertanya pada Daniel, bukankah dia orang yang berbasis waktu? Mills orang yang berbasis ruang, kan? Sebenarnya, Mills dan Ross adalah rekan praktisi. Awalnya mereka berdua mempelajari kemampuan spasial, dan kekuatan mereka seimbang. Kemudian, Ross secara tak terduga bertemu dan bersentuhan dengan dunia waktu, yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan temporal. Daniel menjelaskan. Namun, kemampuan temporal jauh lebih kompleks dan mendalam daripada kemampuan spasial, sehingga sulit dikuasai. Bahkan Ross baru memahami dasar-dasarnya, jadi dia tidak akan menggunakannya sembarangan. Aku mengerti. Feisha tiba-tiba mengangguk. Ketika kultivasi seseorang mencapai ranah ilahi, ia mampu berkomunikasi dengan langit, bumi, dan alam. Hampir setiap orang di ranah ilahi dapat menggunakan kekuatan spasial, tetapi mereka tidak terfokus pada hal ini dan tidak sehebat Mills. Tetapi di antara orang-orang yang diketahui saat ini, hanya Rhodes yang memiliki kekuatan waktu. Daniel, kau benar. Aku tidak akan menggunakan trik seperti itu dengan mudah. Rhodes sepertinya mendengar percakapan antara Daniel dan Feisha, dan tiba-tiba mencibir, tapi sekaranglah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Rhodes, jurus apa yang akan kau gunakan di sini? Ekspresi Daniel tiba-tiba berubah. Mills seharusnya tidak mati sendirian. Harus ada yang menemaninya. Kata Rhodes, menatap dingin Bingning. Kau, masuklah ke dunia bawah bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, Ross menjadi kacau, jubahnya berkibar tertiup angin, dan aura mengerikan menyebar kemana-mana. Guru. Seluruh pegunungan Alpen dilanda kekacauan, seakan-akan telah terjadi gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter, disertai angin kencang yang mengamuk dan batu-batu beterbangan. Oh tidak. Ekspresi Raja Arthur dan Adolf juga berubah drastis. Cepat gunakan energimu untuk memblokirnya, gerakan ini bukan main-main. Mendengar ini, Felton dan Sawyer tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi tubuh mereka. Namun, Anne tampak kebingungan. Ia lemah dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang mulia Arthur, aku akan membawa Anne pergi dulu. Setelah Adolf berkata begitu, dia meraih Anne dan terbang menjauh. Feisha, mundur. Daniel memperingatkan Feisha, dan mereka berdua menggunakan energi internal mereka untuk melindungi diri sambil tetap menjaga jarak sejauh mungkin. Masalah. Asriel mengayunkan jubah merahnya dan bersembunyi di udara 10 mil jauhnya. Cek-cek. Wang Ting tersenyum tak jelas, lalu dengan tenang mundur ke jarak aman. Tuan, kami. Hong Yan tampaknya ingin bertanya apakah dia perlu mundur. Xiao Chen berkata dengan tenang, tetap di belakangku dan jangan bergerak. Ya. Hong Yan berdiri di sana dengan hormat tanpa bergerak. Dia berdiri di belakang Xiao Chen. Wow, itu pemandangan yang luar biasa. Bingning adalah satu-satunya orang di lapangan, ekspresinya tegas dan sikapnya masih arogan saat dia berteriak pada Ross, apapun yang ingin kau lakukan, serang saja aku. Bab 510. Sampai kapan kau bisa mempertahankan sikap aroganmu itu? Melihat Bingning sama sekali tidak menganggap serius jurus spesialnya, Rhodes mencibir dalam hatinya. Dia sepenuhnya yakin dengan langkah ini. Bahkan seorang dewa akan menderita akibat tindakan ini. Rahasia, cahaya keputusasaan. Setelah berteriak liar, Ross melambaikan tangannya dan memperlihatkan jurus terakhirnya. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya tampak membeku, segalanya diam, hanya seberkas cahaya ilahi yang bersinar di tangan Rhodes. Cahaya ilahi meledak, seketika menjadi setebal puluhan kaki dan membentang di langit dan bumi. Kecuali Adolf dan Anne, yang benar-benar melarikan diri jauh dari pegunungan Alpen, orang-orang lain di sekitar mereka semua bersembunyi pada jarak yang mereka anggap aman dan menyaksikan pertempuran. Akan tetapi, jangkauan gerakan Ross jauh melampaui ekspektasinya, dan bahkan Azrael, yang bersembunyi 10 mil jauhnya, terkena dampaknya. Azrael, Raja Arthur, Wang Ting, Daniel, Feisha, Felton, dan Sawyer semuanya tersapu oleh cahaya ilahi Rhodes dan terikat oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat bergerak. Apa ini? Bahkan Azrael,
yang terkuat dan terjauh, pun terkejut. Dengan kekuatannya, ia tak mampu melepaskan diri dari belenggu itu. Tindakan yang mengerikan. Raja Arthur pun ikut terkejut dan buru-buru mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan. Apakah ini kekuatan waktu? Feisha merasa pandangan dunianya telah disegarkan. Mampu mengendalikan begitu banyak orang kuat sekaligus adalah di luar jangkauan kekuatan supranatural, dan tidak berlebihan jika disebut sebagai seni ilahi. Tidak peduli seberapa berbakatnya Ross, bagaimana mungkin dia bisa memahami kemampuan ini begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Ross tidak punya petualangan. Mengapa jangkauan gerakannya menjadi begitu luas? Daniel adalah satu-satunya yang pernah melihat kemampuan waktu Rhodes, tetapi saat ini ia juga terpengaruh oleh gerakan Rhodes. Ah! Felton dan Sawyer, yang paling lemah, tidak dapat menahan sinar matahari sama sekali, dan kulit mereka menyusut dan mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak, tidak, selamatkan aku. Yang mulia, selamatkan aku. Kedua pria itu ketakutan dan meminta bantuan Raja Arthur, dan meminta bantuan semua orang. Akan tetapi, Raja Arthur sendiri kini tidak dapat bergerak, jadi bagaimana ia bisa menanggapi mereka? Sedangkan orang-orang lainnya, lebih kecil kemungkinannya mereka akan ikut campur dalam urusan orang lain. Ah! Dengan satu teriakan terakhir, keduanya menua dan menyusut menjadi dua tumpukan kerangka. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang semakin ketakutan. Seperti namanya, cahaya keputusasaan, membuat orang-orang merasa putus asa. Meskipun Felton dan Sawyer adalah yang terlemah, mereka setidaknya berada di tahap awal alam ilahi. Mereka benar-benar berubah menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Jika mereka tidak bisa melawan, bukankah mereka akan mengalami nasib yang sama? Ross, hentikan sekarang. Kau berurusan dengan gadis kecil itu, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Teriak Raja Arthur. Sayangnya, aku belum sepenuhnya menguasai gerakan ini dan tidak bisa mengendalikannya dengan tepat. Tapi siapa yang bisa menyalahkanmu karena terlalu percaya diri? Berapa lama kau bisa bertahan? Semua tergantung kemampuanmu. Setelah Ross selesai berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas saat dia menatap langsung ke arah Bing Ning di depannya. Dia tidak peduli dengan nyawa orang lain. Dia hanya ingin membunuh gadis kecil bodoh ini dan membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Gadis bau, bayar dengan nyawamu. Rhodes mengabaikan kekuatannya dan dengan panik menggunakan jurus pamungkasnya, seolah-olah mempersembahkan korban, seluruh kekuatan, darah, dan energinya mengalir keluar. Ledakan. Cahaya keputusasaan melonjak lagi, lebih terang dari matahari, lebih berapi-api dan membakar, menerangi dan menyelimuti semua orang yang hadir. Tidak bagus. Feisha merasakan tekanan yang luar biasa, dan cahaya keputusasaan menembus pertahanannya dan menyinari kulit lengannya. Tertawa. Dalam sekejap, itu bagaikan terbakarnya api, terkikisnya asam sulfat, dan bahkan lebih seperti penuaan waktu. Kulit yang awalnya halus menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan menyebar ke kulit di sekitarnya. Tidak mau. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Fraser merasa ketakutan. Dia lebih baik mati daripada menjadi bukan manusia atau hantu. Bing Ning, bunuh dia cepat. Wang Ting tiba-tiba berteriak. Jelaslah bahwa setelah Fraser, dia tidak tahan lagi. Meskipun dia masih memiliki kartu truf, dia tidak mau menggunakannya dengan mudah karena daftar ilahi belum muncul di dunia. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Rhodes, Xiao Chen adalah lawan yang sangat dipedulikannya. Memang agak merepotkan. Bing Ning berbicara pada dirinya sendiri, sambil melambaikan tangan kecilnya yang seputih salju di udara. Seketika, kekuatan es dan salju menyeruak keluar, membekukan ruangan dan menangkal cahaya keputusasaan Ross. Apa? Ekspresi Ross tiba-tiba berubah, dia tidak mempercayainya. Bagaimana gerakannya bisa diblokir? Orang tua, kau jauh lebih kuat dari Mills, tapi akan sulit bagimu untuk membunuhku. Bing Ning menggoyangkan tangan kecilnya, membentuk hamparan es dan salju di sekelilingnya, yang memantulkan seluruh cahaya keputusasaan dan membekukannya di luar tubuhnya. Tapi mudah bagiku untuk membunuhmu. Begitu kata-kata itu terucap, pedang es dan salju mengembun di ujung jari Bing Ning, menampakkan niat membunuhnya. Remehkan aku, dan kau akan membayar harganya. Meskipun Ross kagum dengan kekuatan Bing Ning, ia tetap menolak mengakui kekalahan dan mencoba mengumpulkan cahaya keputusasaan untuk melawan Bing Ning untuk terakhir kalinya. Jika kau bisa melukai sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan mengampuni nyawamu. Bing Ning mencibir dengan nada menghina, dan dengan jentikan jarinya, pedang es dan salju menyerbu ke arah Ross dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun Ross tidak mau kalah, dan cahaya keputusasaan pun berkumpul. Dua master yang tak tertandingi saling beradu untuk menentukan pemenangnya. Namun, di saat kritis itu, fajar tiba-tiba muncul di langit, dan semua guntur bergemuruh. Sebuah prasasti batu raksasa turun ke dunia dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ledakan. Prasasti batu itu melintas tepat di antara Bing Ning dan Rhodes,
dan dibombardir oleh pedang es dan salju serta cahaya keputusasaan pada saat yang sama, menyebabkan guncangan hebat. Peng! Rhodes terhantam balik oleh kekuatan dahsyat lempengan batu itu, terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya dan terluka parah dalam sekejap. Bingning berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, dia hanya mundur 2 langkah dan tidak mengalami cedera serius. Ah! Daftar ilahi, kau datang tepat waktu. Kemunculan tiba-tiba daftar dewa secara langsung mengimbangi cahaya keputusasaan Ross, menyebabkan Azrael, Raja Arthur, dan yang lainnya merasa tidak terlalu tertekan dan bernapas lega. Sialan! Kok kita sampai 2 jam lebih awal dari biasanya? Meskipun Rhodes terluka, dia tetaplah dewa yang kuat, dan dia tidak akan mati semudah itu. Dia hanya sangat stres dan marah. Tepat ketika ia hendak memutuskan hasil dengan Bingning, ia tiba-tiba diinterupsi. Akan sangat sulit baginya untuk membalas dendam di masa depan. Kalian berdua, karena daftar dewa sudah dirilis, kenapa tidak kesampingkan dulu dendam pribadi kalian untuk saat ini? Raja Arthur tidak ingin Bingning dan Ross bertarung lagi, jadi dia segera berkata, kalau kalian benar-benar ingin bertanding, silakan tulis nama kalian di daftar dewa agar kita bisa bertanding. Rhodes mendengus dingin, tampak tidak puas, tetapi sekarang dia tidak lagi mampu melawan Bingning secara langsung. Cahaya keputusasaan tidak dapat digunakan tanpa batas. Kau beruntung. Kalau saja daftar dewa tidak muncul tiba-tiba, kau pasti sudah jadi patung es sekarang. Bingning melirik Ross dengan bangga, lalu matanya tertuju pada tablet batu besar itu. Ia mengetuk dagunya yang halus dengan jarinya dan berkata, apakah ini daftar dewa yang dirumorkan? Bersambung.